tinggal gini aja Pak. Tinggal Pak Quran tinggal gini aja. Depan aja Pak. Ya depan. Nah. Insyaallah akan menyampaikan kitabnya terkait dengan hadis terbaik ke-28. Itu sama-sama banyak untuk minggu dan yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kah? Mengukur tanah. Ada. Sorry Pak. Maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد أخوة الإيمان والمسلمين المسلمات وصدرات وهمبا الله سبحانه وتعالى jemaah salat subuh Masjid Syukurus Salam yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita semua. Dengannya alhamdulillah kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini fi baitin min buyutillah. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hambanya. Dan sejenak kita duduk di sini untuk saling bertanasuh di dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan juga tidak kalah penting untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan kita iman apa yang kita niatkan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih memberat mizan hasanat kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatul iman hafizakumullah. Terakhir kita kajian 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Karena terakhir itu saya tidak bisa hadir karena kesehatan. Kemudian bulan yang lalu sedang ada acara di sini. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah kembali pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini insyaallah taala. Khatul iman, kita belum berpindah kepada hadis yang baru, masih menjelaskan tentang syarah dari apa yang sebelumnya kita sampaikan. Terlebih ada poin penting yang ingin kita tekankan di sini khatul iman, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, huwa khaliqu kulli syai', dialah Allah yang Maha menciptakan segala-galanya. Allah yang Maha menciptakan makhluknya, Allah jualah yang paling mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sehingga di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghalalkan apa-apa yang bermanfaat untuk manusia khususnya, dan Allah pasti akan melarang apa-apa yang memudaratkan pada kehidupan manusia. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan khatul iman tidak lain dan tidak bukan adalah yang disebut dengan syurbul khamr, meminum al-khamr. Ini penting kenapa untuk kita sampaikan? Karena kita melihat beberapa waktu terakhir ada sebuah upaya yang cukup masif sebenarnya untuk mengelabui khususnya umat Islam dengan memberikan label tertentu pada minuman yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Beberapa pekan yang lalu kita saksikan atas Allah Subhanahu wa taala itu terungkap ada satu minuman yang berlabelkan halal. Ya Pak ya, minumannya bertuliskan halal, bahkan namanya pun nama dari minuman yang sebenarnya dalam al-Islam halal, diberi nama nabid. Nabid itu adalah rendaman dari buah yang didiamkan beberapa waktu, tidak lama ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu minuman yang disenangi oleh Rasulullah adalah an-nabid, dan nama itu digunakan di dalam label dari minuman tersebut. Nabid yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rendaman dari beberapa butir kurma yang biasanya Rasulullah rendam di pagi hari untuk diminum di malam hari, dan Rasulullah rendam di malam hari untuk diminum di pagi hari. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan tidak boleh merendamnya itu lebih dari sehari dan semalam, karena sekalipun itu kurma dia bisa terfermentasi dan kandungannya itu akan berubah. Yang tadinya nabid itu halal, dia berubah menjadi apa Pak? Haram. Karena apa? Berubah menjadi minuman yang muskir, yang memabukkan. Makanya dulu di zaman jahiliyah orang-orang tidak hanya membuat khamar itu dari saripati al-inab, anggur yang kemudian difermentasi, tetapi juga dari kurma yang kemudian direndam dalam waktu yang cukup lama, kemudian terfermentasi dan akhirnya menjadi minuman yang memabukkan. Tentu ini adalah dua minuman yang berbeda, saudara-saudara. Bahwa al-khamr dengan segala nama label yang disematkan, dia tetaplah minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tidak serta-merta ketika dilabeli dengan minuman seolah-olah itu adalah halal, maka dia menjadi halal untuk dikonsumsi. Dan kemudian telah keluar khatul iman satu bayan dari lembaga atau institusi yang mengeluarkan label halal itu. Tidak salah satu badan di Kementerian Agama ya. Karena sekarang label itu sertifikasinya masih dari MUI, tapi labelnya itu dikeluarkan sekarang dari Kementerian Agama kalau tidak salah.
dan keluar bayan atau penjelasan begitu dari instansi yang mengeluarkan label tersebut, bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan label untuk minuman yang beralkohol tadi atau minuman keras tadi atau disebut dengan al-khamr. Pernah ada pengajuan untuk mengeluarkan label tersebut, hanya sampel minuman yang mereka daftarkan itu adalah dalam bentuk jus buah yang kemudian diberi nama nabid. Tapi ternyata pada prakteknya ditemukan di pasar-pasar ketika dijual itu, ternyata minuman tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah wine. Benar, dia adalah perasan dari jus buah tertentu, tapi telah mengalami proses fermentasi, dan yang dikandung di dalamnya adalah al-khamr itu sendiri. Dan ketika dia sudah berubah menjadi khamr ikhwatal iman, maka secara hukum dia menjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karenanya saudara rahimakumullah, kalau kita melihat secara historis bahwa al-khamr itu sudah ada sejak dulu. Bahkan zaman jahiliyah itu minuman tersebut menjadi satu hal yang tidak terlepaskan hampir dari seluruh perayaan yang ada. Makanya disebutkan di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah berkeinginan untuk hadir ketika beliau masih remaja sallallahu alaihi wasallam, berkeinginan untuk hadir dalam perayaan-perayaan az-zafaf, al-walimah, perayaan pernikahan dan seterusnya, selayaknya remaja-remaja pada umumnya. Yang pada saat itu tidak ada satu perayaan kecuali ada kemaksiatan di dalamnya. Muda-mudi berjoget, kemudian minum khamar dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu masih remaja ingin juga mengetahui hal-hal yang demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang berbeda, bahwa Rasulullah telah dipersiapkan sejak dini. Bahkan sejak dilahirkan Allah persiapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kelak menjadi manusia yang siap untuk mengemban risalah al-Islam ini. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari itu terbenam dan Rasulullah sudah berniat untuk hadir di tempat tersebut, tidaklah kecuali Allah menghadirkan rasa kantuk yang luar biasa, sehingga Rasulullah pun tertidur pulas dan tidaklah terbangun kecuali karena terkena paparan sinar matahari. Ada yang bertanya, berarti nggak sholat subuh, nggak sholat subuh. Belum ada syariatnya pada saat itu. Diangkat menjadi nabi dan rasul saja belum. Gimana mau sholat subuh pada saat itu? Ala kulli hal, itu bentuk penjagaan Allah kepada Rasulnya atau calon Rasulnya. Dan itu berlangsung sebanyak 2 kali, walaupun tidak pada waktu yang berdekatan, tapi pernah sekali lagi Rasulullah ingin hadir di tempat tersebut, yakni perayaan yang ada di masyarakat Makkah pada saat itu atau orang Quraisy secara khusus. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah yang masih remaja itu sallallahu alaihi wasallam tertidur. Dan setelah kali yang kedua kata Rasulullah, saya tidak pernah lagi berkeinginan untuk hadir di tempat-tempat yang demikian. Oleh karenanya kata iman, para ulama ketika mendefinisikan tentang al-khamr, apa itu al-khamr? Al-khamr secara etimologi, secara bahasa, kalau kita lihat pada kamus-kamus bahasa Arab khususnya, dia lebih diidentikan secara bahasa pada perasan dari buah anggur yang biasanya dikonsumsi oleh orang-orang Arab pada umumnya pada saat itu. Diambil dari kata al-khamr. Jadi kalau kita buka dari kamus, nama al-khamr atau al-khamr secara bahasa itu identik dengan minuman anggur. Buah anggur yang diperas saripatinya kemudian difermentasi dan seringkali dibuat sebagai minuman yang memabukkan pada saat itu. Namun lebih daripada itu, al-khamr sebenarnya maknanya adalah al-ghita, sesuatu yang menutupi. Seperti tutup gelas ini disebut juga dengan al-khamr secara bahasa, karena dia menutupi sebuah benda atau sebuah wadah, disebut dengan al-khamr, sesuatu yang menutupi. Makanya dia memiliki akar kata yang sama dengan khimar. Dengan apa Pak? Khimar, menggunakan kha bukan ha, karena kalau ha khimar artinya keledai, tapi kalau kha khimar adalah pakaian yang menutupi.
Makanya salah satu pakaiannya wanita muslimah selain hijab dikenal juga apa Pak? Khimar bi khumurihinna, kata Allah Subhanahu wa taala. Baju panjang yang menutupi seluruh tubuh seorang wanita. Makanya khimar itu adalah pakaian yang menutupi dari ujung kepala, biasanya menjuntai menutupi tubuhnya sampai kakinya. Ya, khimar ya. Jadi mungkin bapak atau ibu ketika berumrah ketemu dengan beberapa jamaah ya, yang kemudian menggunakan seperti kain besar itu dari ujung wanita itu ya. Wanita yang menggunakan pakaian yang menutupi dari ujung kepala sampai ujung kakinya disebut dengan al-khimar. Dengan al-khimar. Kenapa? Karena dia menutupi aurat seorang wanita, dia menutupi lengkap lengkap tubuh seorang wanita. Sehingga pakaian itu disebut dengan khimar, yang secara bahasa artinya sesuatu yang menutupi. Adapun secara etimologi atau secara terminologi yang disebut dengan al-khamar itu, kata para ulama, pendapat terkuat yang mengatakan bahwa khamar itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan, meliputi segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Jadi segala sesuatu yang memabukkan ketika dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak, maka secara terminologi, secara syar'i dia disebut dengan apa Pak? Dengan al-khamr. Baik minuman tersebut berasal dari anggur, kurma, gandum atau yang lainnya. Ini pendapat yang mukhtar karena dalam mazhab Hanafi, khamar itu hanya disebut pada minuman yang terbuat dari beberapa bahan yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa khamar itu disebut khamar yang terbuat dari perasan buah anggur, perasan juga kurma dan seterusnya. Dan satu lagi adalah al-hintah. Al-hintah ini seperti biji-bijian gandum yang bentuknya itu lebih bulat gitu. Sedangkan asyair gandum yang lebih pipih dan lebih memanjang. Sedangkan dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, selain daripada tiga bahan ini tidak disebut dengan al-khamr. Tidak disebut dengan al-khamr. Tetapi jumhur ulama mendefinisikannya lebih jauh daripada itu. Kenapa Imam Abu Hanifah bisa berbeda dengan pendapat tiga mazhab yang lain? Para ulama berhusnudzan mungkin belum sampai kepada Abu Hurairah, kepada Abu Hanifah hadis yang lebih umum daripada itu. Yang berbunyi kata Rasulullah dalam Sahih Muslim itu, kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, terbuat dari bahan apapun. Setiap yang memabukkan itu adalah al-khamr, dan setiap khamr hukumnya apa? Hukumnya haram, kata Rasulullah SAW. Sehingga pendapat yang terkuat mengatakan khamr itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun apa? Maupun banyak. Baik berasal dari anggur, kurma, gandum atau bahan-bahan yang lain. Dan ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama, baik dari ulama al-Madinah, ulama al-Hijaz, para pakar hadis, dan ulama-ulama bahkan dari kalangan Syafi'iyah, dan jumhur ulama berpendapat demikian. Oleh karena itu, kata Imam Abu Hanifah, ketika Islam datang, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta mengharamkan secara utuh khamar itu. Karena banyak di antara kalangan sahabat itu yang masih meminum khamar meskipun telah memeluk al-Islam. Bahkan tidak sedikit di antara sahabat pada saat itu yang mudmin, bukan saja meminum khamar, tetapi candu minum khamar itu. Sehingga kalau kita lihat secara tahapan ketika khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya khamar itu diharamkan oleh Allah mundarijan, secara bertahap. Allah kemudian mengajak kaum muslimin secara khusus itu yang telah bersyahadat untuk berpikir secara logis tentang apa yang mereka konsumsi, apakah mendatangkan kemanfaatan atau menimbulkan apa Pak? Kemudaratan. Allah ajak untuk berpikir secara logis. Karena sejatinya ketika Allah menurunkan syariat al-Islam ini khususnya,
salah satu tujuannya adalah untuk menjaga daruriyatil khams, 5 hal urgen penting yang ada pada kehidupan manusia. Dan salah satu di antara 5 hal itu Allah menurunkan syariat untuk menjaga akal manusia. Yang akal itu ikhwatal iman adalah sesuatu yang sangat berharga pada kehidupan manusia. Dengan akal itu kemudian Allah memuliakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal itu seorang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Tapi ketika fungsi dari akal itu menurun atau bahkan hilang karena pengaruh makanan, minuman atau apapun itu yang dia konsumsi, maka manusia bisa menjadi makhluk yang tidak lagi mulia, bahkan hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Balhum adall, ulaika kal an'ami balhum adall, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih apa? Lebih sesat lagi, karena daya untuk berpikir, kemampuan untuk berpikir secara logis tidak bisa lagi kemudian dilakukan. Oleh karenanya saudara iman, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang tadriju tahrimil khamr, ya, tahapan di dalam pengharaman al-khamr itu, maupun dalam kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang proses pengharaman dari al-khamr, maka para ulama kemudian menyimpulkan ada 4 tahapan sesungguhnya dari proses pengharaman al-khamr sampai pada akhirnya dia menjadi sesuatu yang diharamkan secara total. Yang pertama, saudara iman, tahap yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sifatnya itu netral, tidak melarang, tidak mengharamkan, hanya kemudian membandingkan antara khamar dan minuman yang lain.